Nah, penjualan konsinyasi. Saya yakin ini di intermediate accounting kalian sudah pernah dapat ya, kalian sudah pernah memperoleh materi sekilas mengenai konsinyasi pas belajar pengakuan pendapatan ya. Kalian mempelajari PSAK 72 ya, mengenai pengakuan pendapatan yang sebelumnya PSAK 23 ya. Ada bagian di situ ya terkait isu mengenai konsinyasi ya. Bedanya apa sih penjualan secara konsinyasi dengan penjualan secara reguler yang biasa? Ada yang bersedia menjelaskan? Izin menjelaskan, Bu. Izin menjelaskan. Ya, Mas Yafi, silakan. Kalau penjualan biasa itu kan persediaannya merupakan persediaan milik penjual ya. Sedangkan di konsinyasi ini yang atau hak milik dari barang yang kita jual itu bukan dari penjual tapi dari penitipnya gitu. Jadi yang punya persediaan buat dijual sama yang nanti akan menjual barang itu berbeda ya gitu. Kalau misalnya penjualan biasa kan yang punya barang yang jual barang gitu. Itu menurut saya. Ya, betul ya Mas Yafi ya. Terus si yang menjualkan ini dia mengakuin apa? Dia dapat Nanti income-nya dia dari mana? dapatnya dari komisi, Bu. Nah, nanti ada yang namanya komisi ya. Jadi kalau penjualan biasa kan sudah ya dari penjual ke pembeli ke konsumen gitu ya. Nanti si penjual akan mencatatkan pendapatan dari sales ya. Kemudian dia akan mengakui adanya beban terkait penjualan barang yang dia jual. Sedangkan kalau untuk konsinyasi ini ada dua pihak ya. Ada yang nanti namanya konsinyor ya, ada yang namanya konsinyi ya, konsinyor dan konsinyi. Konsinyi ini yang dititipi ya, istilahnya kalau konsinyasi ini kayak itu ya, kayak penjualan barang titipan ya, penjualan barang titipan. Ada pihak yang dititipi, ada pihak yang menitipkan. Kalau yang dititipi kita biasa menyebutnya sebagai konsinyi ya, konsigni ya tulisannya. Kalau yang yang menitipkan ya, yang menitipkan ini berarti yang punya barang ya. Ini namanya konsignor ya. Tulisannya konsignor ya, konsinyor. Nah, ini praktiknya sebenarnya banyak ya. Praktik yang paling sederhana itu kalau misalkan itu kayak angkringan. Angkringan. Tahu angkringan ya? Tahu, Bu. Angkringan itu ya makanan-makanan yang dijual itu kebanyakan adalah titipan ya, ada satenya, ada nasi kucingnya, semuanya itu titipan. Jadi yang punya angkringan itu tinggal buka gerobaknya itu udah tinggal si konsinyornya itu datang gitu ya, menitipkan makanan yang untuk dijual, udah yang punya angkringan itu tinggal menjualkan dan nanti dapat komisi gitu ya. Nanti kesepakatan tergantung kontraknya ya. Berapa persen komisinya dari nilai penjualannya atau mungkin pakai nilai rupiah atau nilai dolar tertentu ya yang sudah dipersyaratkan di kontrak konsinyasinya ya. Nanti ada yang konsinyi, ada yang konsinyor ya. Nah, kalau secara pengertiannya secara harfiah ya, di sini ada transaksi ya, transaksi barang dagangan yang diserahkan oleh pemilik di sini dalam hal ini adalah konsinyor kepada pihak lain yang berperan sebagai konsinyi ya. Sebenarnya bukan agen ya, kalau agen itu beda lagi kan ya, karena kalau prinsipal dan agent itu kalau di pengakuan pendapatan itu ada hubungannya sendiri lagi ya. Jadi kalau di sini konsinyor dan konsinyi ya, yang nanti konsinyi ini dia akan menjualkan barang dagangan yang dititipkan oleh konsinyor tadi untuk dijualkan kepada konsumen akhir. Gitu. Ya, yang menerima barang atau yang dititipi kita sebut konsinyi atau faktor, atau commission merchant. Ya. Sedangkan yang menitipkan ya itu disebut konsinyor. Nah, praktik lain lagi, contoh untuk transaksi konsinyasi itu kalau di pasar swalayan ya, kayak Harmoni ya. Masih ingat Harmoni kan ya? Walaupun sudah setahun lebih tidak menjamah kampus ya. Nah, Harmoni itu terutama ya
ya harmoni ya, masih kayak gitulah ya harmoni ya, tidak berubah ya. Nah, pandemi gini tetap aja rame gitu ya, di mana-mana rame sih di sini, Ceger juga rame ya. Apa kalau yang pasar swalayan gitu ya kayak harmoni itu terutama untuk yang itu ya apa terutama untuk yang bagian makanan-makanan segarnya kayak sayuran gitu ya. Sayuran itu sebagian besar ya, hampir semuanya itu konsepnya ya pakai konsinyasi ya. Jadi bukan harmoni itu beli barang sendiri kemudian dia menjual. Tapi banyakan adalah barang titipan. Jadi ada orang, ada supplier yang menitipkan, kemudian nanti ketika barangnya sudah terjual, nanti si Harmoni akan menyerahkan hasil penjualannya kepada suppliernya ya, pada konsinyornya, dan Harmoni akan mengambil komisi. Ya, tidak hanya Harmoni ya, sebagian besar pasar swalayan terutama untuk penyediaan makanan segarnya seperti itu ya. Kebanyakan adalah dengan sistem konsinyasi. Nah, alasannya apa gitu ya? Kalau barang segar itu kan cenderung tidak awet ya, tidak awet. Sayuran itu kalau udah sehari ya, kalau kalian belinya pas sore atau malam itu kan udah layu. Nah, untuk menghindari risiko-risiko yang seperti itu, nah pasar swalayan lebih enak gitu ya kalau menggunakan sistem yang konsinyasi karena dia akan terhindar dari risiko kalau barangnya itu nggak terjual. Nah, kalau sayur sampai misalkan sehari nggak terjual aja udah layu, terus dibuang gitu kan ya, nah, berarti dia akan menanggung kerugian ya. Jadi kalau dengan sistem konsinyasi, nih Harmoni ya pasar swalayan yang sebagai konsinyi ini bisa menghindari risiko yang seperti itu. Nah kalau sekarang nih banyak ya di marketplace, di e-commerce gitu ya. Kalian kan sering dengar istilah reseller gitu ya. Ada sering dengar istilah dropshipper gitu juga ya. Nah, ini kalau bedanya sama konsinyasi apa? Atau sama aja itu? Reseller, dropshipper sama konsinyasi itu sama aja? Ada yang mau berpendapat nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Indah. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Mbak Indah. Nah, gimana Mbak Indah? Beda, Bu. Ya. Biasanya kalau kita jual itu kan kita kulakan dulu pokoknya. Kalau kita dropshipper itu biasanya kita mirip seperti broker. Jadi kalau kita dapat orderan dari konsumen, kita langsung beritahukan kepada supplier kita. Jadi yang mengirim langsung barangnya itu supplier ke konsumen kita. Tapi konsumen bayarnya lewat kita dulu dan kita yang membayarkan ke suppliernya. Jadi kita ambil untungnya dari mana? Dari itu, selisih harga dari supplier sama yang dibayarkan konsumen. Berarti kita beda jual ya? Tapi nggak ada barangnya. Oh, jual nggak ada beda, barangnya. Bu. Dan ini kayak di Tokopedia, di Shopee itu banyak ya kayak gitu ya. Jadi kita bisa beli barang ya. Kita beli barang, kita lihat tokonya ya. Tokonya misalkan lokasinya itu di Tangerang Selatan. Tiba-tiba pas pengiriman, lah kok pengirimannya dari Surabaya. Ini sebenarnya tokonya di Tangerang Selatan atau di Surabaya gitu ya. Kita jadi bingung gitu ya. Nah, itu salah satu yang dropshipper tadi. Kadang yang kita cuma buka toko online, kita cuma kalau yang dropshipper itu benar yang dikatakan Mbak Indah tadi ya. Jadi kita nggak perlu produk gitu ya. Kita hanya ngasih gambar produk gitu ya, gambar produk. Kita hanya ngasih gambar produk. Nanti kalau misalkan ada yang beli, nanti yang ngirim langsung dari si pemilik barang. Ya, itu yang dropshipper ya. Nah, ini cara nyari uang tanpa perlu produk gitu ya, tanpa perlu produk ya. Itu banyak banget di marketplace ya, di jual beli online. Sekarang kalau yang reseller sama nggak dengan yang dropshipper tadi atau dengan konsinyasi? Beda, Bu. Beda lagi. Gimana? Iya, Bu. Mbak Alfitra. Jadi kalau misalkan reseller, kita harus beli barangnya dulu, Bu. Jadi kita ngakuin barangnya baru kita jual lagi. Terus juga menurut yang video Ibu itu yang saya tangkap, kalau misalkan reseller itu kita harus beli untuk jumlah tertentu dulu biar dapat harga reseller itu, Bu.
Benar ya. Ya kalau reseller itu kayak sebenarnya kayak jual beli putus, cuma harganya biasanya di bawah harga pasar gitu ya, di bawah harga kalau si penjual ini menjual kepada pihak lain. Dan ada jumlah tertentu ya, biasanya kalau mau jadi reseller misalkan harus beli 100 pack gitu ya, harus beli 100 packnya dulu baru dapat harga reseller seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara konsep antara dropshipper, reseller dan konsinyasi ini agak berbeda ya, agak beda. Ya. Tapi kalau yang dropshipper itu yang masih itu ya, masih apa ya? Nggak tahu nih secara kalau nggak tahu secara agama gitu seperti apa gitu ya, kan kita menjual produk tapi nggak ada produknya gitu ya, ya produk tapi nggak ada produknya kayak dan maksudnya apakah sah atau enggak ya seperti itu gitu ya. Tapi yang online juga kebanyakan kadang seperti itu ya. Kadang gambar yang di produk pun tidak sesuai dengan produk yang dikirimkan gitu ya. Nah itu mungkin sekilas perbedaan kalau yang konsinyasi dengan beberapa konsep di penjualan online ya. Ada dropshipper, ada reseller. Itu salah satu cara juga kalau kalian mau cari uang saku gitu ya. Nah, konsinyasi ini biasanya kalau mahasiswa stan gitu ya. Kalau pas menjelang nih penerimaan mahasiswa seperti ini ya, nih pas waktunya pulang kampung ya gitu biasanya bawa itu ya kayak inden buku dulu gitu ya. Jadi dia bawa buku ya. Dia bawa buku yang SPMB gitu ya, bawa buku SPMB nanti untuk dijualkan di kotanya masing-masing gitu ya. Nanti baru hasil penjualannya itu diserahkan kepada penjual. Nah, itu salah satu cara juga ya, salah satu contoh dari konsinyasi yang biasanya dilakukan tuh oleh mahasiswa gitu ya. Manfaatnya apa sih ya, baik bagi konsinyor maupun konsinyi ya. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi ya, untuk yang kayak supermarket gitu ya. Nah, konsinyor ini yang menitipkan, berarti yang punya barang ya. Nah, dia nggak perlu punya toko ya atau tempat penjualan sendiri ya, karena dia akan hanya ngedrop ya, hanya ngedrop barang untuk dijualkan oleh konsinyi. Ya. Dia karena ngedrop berarti nggak perlu ya menjaga barang dagangannya sampai dengan terjual. Dan saluran penjualannya jadi lebih luas. Misalkan tadi si petani sayur gitu ya, petani sayur ketika dia menyalurkan atau mengedrop produk sayurnya itu tidak hanya di satu supermarket ya, dia bisa banyak ya, bisa banyak supermarket itu dia masukin semuanya gitu ya, dia masukin semuanya itu bisa. Jadi saluran penjualannya jadi lebih luas. Lalu kalau dari sisi konsinyi ya, kalau dari sisi konsinyi ini yang menjualkan ya, dia nggak perlu punya barang ya, karena tugasnya hanya menjualkan barang dagangannya. Dia nggak perlu punya produk, nah bisa menjual dan bisa memperoleh komisi. Ya. Kalau produknya itu tidak dimiliki oleh dia langsung, tadi seperti misalkan contohnya kalau sayur gitu ya yang dititipkan ya, kalau ternyata nggak laku terjual, kemudian layu dan terpaksa harus dibuang ya, si konsinyi ini dia terbebas atau tidak menanggung kerugian ya, nah akibat barang yang tidak laku terjual. Dan si konsinyi dia akan memperoleh komisi dari setiap barang yang berhasil terjual. Nah ini secara umum biasanya kalau di kontraknya itu dia menggunakan berapa persen gitu ya, berapa persen dari penjualan itu komisi yang akan diperoleh oleh konsinyi. Nah sekarang kita akan belajar akuntansinya. Kalau yang di draft bahan ajar ya, kalau yang di draft bahan ajar itu sesuai dengan yang di buku Drebin ya. Yang pertama kita bagi dua dulu ya. Nah, untuk akuntansi konsinyasi yang sifatnya komplit atau selesai dan yang sifatnya incomplete atau belum selesai. Kalau yang komplit itu selesai artinya dari sejak menitipkan barang, kemudian barangnya dijual, kemudian seluruh barang yang dijual maupun yang walaupun tidak laku gitu ya, sudah dikembalikan seluruhnya kepada konsinyor. Ya, sudah remittance ya, sampai remittance selesai. Ya. Itu kalau yang komplit. Nah, sedangkan kalau yang incomplete ya, kalau yang incomplete itu nanti di akhir periode cut off-nya ya,
itu sebenarnya transaksi konsinyasinya itu belum selesai. Ada barang yang belum terjual, ya, tapi barangnya itu memang belum dikembalikan dari konsinyi kepada konsinyor. Si konsinyi ini masih biar aja terus tak jualin gitu ya. Nah, jadi itu kayak di cut off di tengah-tengah. Nah, itu akuntansi nanti pencatatan untuk yang sifatnya incomplete. Untuk yang di slide awal ini kita belajar dulu yang komplit ya, yang komplit baik dari sisi konsinyor maupun dari sisi konsinyi ya. Kemudian untuk metode pencatatannya ya, nanti ada yang sifatnya itu antara penjualan barang yang konsinyasi dengan penjualan yang reguler itu dipisah, ada yang tidak dipisah. Nah, kita mulai dulu dari yang dipisah ya. Tadi yang di slide awal ini kita belajar dari yang transaksinya komplit dan metodenya dipisah. Ya. Jadi kita membedakan antara penjualan konsinyasi dan penjualan biasa. Yang sifatnya dipisah dan digabung atau tidak bisa dipisah ya. Bedanya nanti kalau yang dipisah ya antara penjualan atau pendapatan dari konsinyasi dengan yang pendapatan dari penjualan biasa itu si konsinyi dia akan menggunakan akun consignment in ya, consignment in ya, jadi konsinyasi masuk gitu ya. Kalau konsinyor dia akan menggunakan akun consignment out. Itu kalau transaksi konsinyasinya dipisah. Kalau tidak dipisah atau digabung, maka tidak pakai akun itu ya, tidak pakai akun consignment in dan consignment out. Nanti kalau ada jual beli pakai akun sales purchase seperti biasa. Nah, contoh transaksi di sini di tanggal 6 Juni 2012 ya, Western Company menjual 10 set radio ke Green Company secara konsinyasi. Kita tentukan dulu di sini berarti pihak konsinyornya ya, pihak konsinyornya adalah Western Company ya. Kemudian konsinyinya adalah Green Company. Di mana nih untuk kontrak konsinyasinya nanti si konsinyi dia akan menjualkan barang dagangannya ini seharga $85 per set. COGS per set dari radionya adalah $50. Konsinyi akan mendapatkan komisi 20% dan diperkenankan untuk mereimburse ya, menagihkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi ya kepada konsinyor. Jadi misalkan ada biaya transportasi, ada biaya penyimpanan, ada biaya marketing, ya itu nanti yang ditanggung oleh konsinyi itu bisa ditagihkan kepada konsinyor. Kemudian di sini remittance-nya ya, jadi kasnya dari penjualan itu diserahkan oleh konsinyi kepada konsinyor pada tanggal 24 Juli 2012. Berapa kas yang akan diserahkan dari konsinyi kepada konsinyor ya? Kita hitung misalkan 10 set seluruhnya terjual ya, 10 set seluruhnya terjual, berarti nilai penjualannya adalah $850. Kemudian untuk misalkan di sini si konsinyi dia mengeluarkan biaya transportasi terkait konsinyasi ini sebesar $25 dan tadi komisi yang diperoleh oleh konsinyi adalah 20% dari penjualan. Jadi 20% dikalikan 850. Nah, dapat komisinya adalah $170. Seluruh nilai penjualan dikurangi seluruh beban yang ditanggung oleh konsinyor untuk keperluan konsinyasi ini. Kas inilah yang akan diterima oleh konsinyor dari konsinyi ya. Total saldonya adalah 655. Nah, ini nilai remittance-nya ya dari konsinyi kepada konsinyor. Nah, kita lakukan pencatatan untuk metode keuntungan konsinyasi ya, penjualan konsinyasinya dipisah dari penjualan yang reguler atau penjualan yang biasa.
Kita lihat dari sisi konsinyinya lebih dahulu, ya, konsinyi lebih dahulu. Ketika si konsinyor mengirimkan 10 set radio, ya, 10 set radio kepada konsinyi, nah, si konsinyi tidak mencatat jurnal, ya, tidak mencatat apapun, dia hanya mencatatkan sebagai memo, ya. Nah, tidak catat di jurnal tapi sebagai memo saja bahwa si konsinyi sudah menerima 10 set radio sebagai transaksi konsinyasi yang nanti akan dijual seharga $85 per setnya. Komisi yang diterima 20% dari nilai penjualan. Ya. Biaya pengiriman dapat dibebankan saat pengembalian uang. Pada tanggal yang sama, nah, ada biaya angkut yang ditanggung oleh konsinyor, ya, karena yang menanggung konsinyor ini nggak mencatat apapun. Ya. Lalu pada periode 6 Juni sampai dengan 20 Juli, ya, ketika ya periode konsinyasi, ya, penjualan barang dagangan tersebut, si konsinyi dia mengeluarkan biaya berupa freight in senilai $25. Maka si konsinyi akan mencatatkan sebagai consignment in. Ya, jadi ini cirinya, ya, kalau dipisah dia akan menggunakan akun consignment in. Strip Western Company. Nah, nama perusahaan konsinyornya perlu dicatatkan di sini. Ini kalau misalkan konsinyornya si Green Company ini lebih dari satu, ya. Jadi misalkan yang menitipkan barang ke Green tadi itu bukan hanya Western Company, ya. Misalkan ada Eastern Company, ada North Company, ya, ada West dan sebagainya gitu, ya. Ya, ini perlu dicantumkan nama konsinyornya biar nanti dia nggak bingung, ya. Nah, ini cash yang diserahkan ke Western berapa, cash yang diserahkan ke Eastern berapa, ya, biar nggak bingung. Ya. Kalau cuma satu saja cukup consignment in juga nggak apa, ya. Ini jadi si konsinyi dia membayar dulu, ya, membayar lebih dahulu untuk biaya transportasinya. Dia mencatatkan consignment in pada cash senilai $25. Selanjutnya pada periode 6 Juni sampai dengan 20 Juli, si konsinyi ini berhasil menjual seluruh barang yang dititipkan. Nah, si konsinyi akan mencatat penerimaan cash, ya, sebesar 850, ya, $85 kalikan 10, kreditnya consignment in senilai 850. Selanjutnya, ya, sebelum remittance, ya, menyerahkan sejumlah cash kepada konsinyor, si konsinyi ini dia akan mengakui pendapatan komisinya lebih dahulu, ya. Konsinyi akan mencatatkan consignment in pada commission, ya, commission on consignment sales, ya, pendapatan komisi. Ini yang akun commission on consignment sales, ya, oleh konsinyi nanti ini masuknya ke laporan laba rugi, ya, sebagai pendapatan komisi, ya. Consignment in pada commission senilai 20% kalikan 850, ya, dapat 170. Lalu si konsinyi dia meremittance cash, ya, net cash-nya kepada konsinyor, ya. Dia akan mendebit akun consignment in dan menyerahkan cash senilai 655. Ini tadi dari sini, ya. Nah, ini netnya 655. Dengan jurnal yang ini, ya, dengan jurnal cash remittance ini, akun consignment in-nya itu akan 0, ya, saldonya 0, akun consignment in. Berarti selesai, ya, ini yang dinamakan transaksinya complete. Nah, transaksinya selesai. Saldo consignment in-nya 0. Selanjutnya kita akan mencatat dari sisi konsinyor, ya, untuk keuntungan konsinyasi yang dipisah. Ketika si konsinyor mengirimkan barang kepada konsinyi, nah, dia akan mencatatkan consignment out. Nah, ini ciri untuk pencatatan dipisah, ya. Si konsinyor dia menggunakan akun consignment out, ya. Consignment out pada merchandise shipment on consignment, ya. Jadi ada bagian dari biasanya gini,
dia akan kayak mereklas dulu gitu ya. Ketika di awal nih sebelum transaksi nih ya. Nah, sebelum transaksi ini biasanya dia akan mereklas merchandise inventory-nya dia yang ada di neraca, yang ada di neraca ya. Dia akan mereklas dulu nih. Persediaan itu kan kalau perusahaan dia akan mencatat merchandise inventory, ya kan? Nah, dia akan memisahkan dari merchandise inventory itu, dia akan debit ya. Dia akan debit merchandise shipment on consignment, kemudian dia akan mengkredit merchandise inventory ya untuk memunculkan persediaan merchandise shipment tadi. Baru berikutnya yang merchandise shipment tadi dia kirim. Nah, itu alurnya sebenarnya ya. Jadi sebelum ini ada jurnal antara ya. Nah, ini karena khusus yang konsinyasinya kreditnya langsung merchandise shipment. Jadi nanti di sisi konsinyurnya sebelum merchandise shipment itu sebelum merchandise shipment kredit dia harus didebit dulu ya, dicantumkan dulu di neraca untuk dipisahkan ya dari merchandise inventory yang penjualan biasa. Nah, ini jurnalnya yang dicatat oleh konsinyur ya, consignment out pada merchandise shipment on consignment. Senilai nilai cost-nya ya $50 kalikan 10 set ya. $500. Lalu untuk keperluan konsinyasi ini si konsinyur menyerahkan menanggung biaya transportasi senilai $60 ya. Ketika dia membayar kepada jasa transportasinya ya, dia akan mencatat consignment out pada cash senilai $60. Atau kalau di bahan ajar maupun di buku Drebin ya, itu boleh nih consignment out-nya debit ya, consignment out-nya tetap debit ya, kreditnya adalah freight out ya. Jadi kreditnya bukan langsung cash tapi kreditnya freight out senilai $60. Jadi boleh ini ya, jurnalnya boleh begini, boleh consignment out pada freight out senilai $60. Next, untuk transaksi yang dari 6 Juni sampai 20 Juli untuk biaya transportasi yang ditanggung oleh konsinyi ya, ditanggung oleh konsinyi lebih dahulu. Si konsinyur belum mencatat apapun ya. Dia nanti baru menyesuaikan ketika cash remittance ya. Lalu ketika penjualan ya, periode penjualan 6 Juni sampai 20 Juli, si konsinyur juga belum mencatat apapun ya, termasuk yang pengakuan komisi ya oleh si konsinyi. Ini si konsinyur juga tidak mencatat apapun. Nah, ketika cash remittance ya baru dia akan mencatat penerimaan kas dari konsinyi senilai netnya tadi $655. Kemudian dia akan mencatat seluruh beban ya, seluruh beban yang ditanggung oleh konsinyi ya. Seluruh beban dan komisi yang diperoleh oleh konsinyi ya, itu akan dicatat oleh konsinyur ya. Consignment out di sini ya, consignment out green senilai 195 ya. 195 ini kita peroleh dari 170 itu komisi yang diperoleh oleh konsinyi ditambah 25 tadi untuk biaya transportasi yang ditanggung oleh konsinyi ya. Jadi totalnya 195. Kemudian si konsinyur dia akan mengkredit consignment out ya senilai 850. Ini yang nilai penjualannya. Dan mengakui consignment income senilai $95. Dari manakah consignment income $95 ini? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Indah. Tadi kan harga jualnya kan 85 dikurangi COGS-nya 50 dikali 10 kan ketemunya 350 terus dikurangi 195 dari freight dan commission terus dikurangi 60 itu dari ongkos kirim yang dibayar oleh konsinyurnya. Ya, benar ya.
Jadi 95 ini adalah salesnya ya. Salesnya yang 850 dikurangi dengan seluruh COGS barang konsinyasinya tadi totalnya adalah 500 ya. Dikurangi dengan seluruh beban-beban yang ditanggung baik oleh konsinyor maupun konsinyi dalam rangka konsinyasi ini tadi. Beban yang ditanggung konsinyor tadi terkait apa? Ongkos kirim ya sebesar 60. Kemudian kalau yang konsinyi ya, kalau yang konsinyi itu terkait komisi dan juga beban ongkos yang ditanggung oleh konsinyi, totalnya 195. Nah, maka dapat nih consignment income-nya adalah 95 tip. Nah, itu ya. Nah, dari jurnal ini nanti saldo consignment out-nya akan 0. Nah, itu yang namanya transaksinya complete. Oke, ini untuk yang metode dipisah. Selanjutnya, untuk metode yang tidak dipisah antara penjualan konsinyasi dan penjualan biasa. Nah, ini jauh lebih sedikit ya jurnalnya ya untuk yang tidak dipisah. Ketika transaksi pengiriman ya, transaksi pengiriman dari konsinyor kepada konsinyi, sama seperti yang dipisah tadi ya, si konsinyi tidak mencatat jurnal, dia hanya mencatatkan memo saja. Lalu untuk tanggal 6 Juni juga ketika si konsinyor mengirimkan barang dan menanggung ongkosnya, si konsinyi tidak mencatat apapun. Nah, kemudian pas si konsinyi menanggung ongkos kirim ya, menanggung biaya angkut lah ya, menanggung biaya angkut senilai $25. Kalau yang metode tidak dipisah, maka nanti baik konsinyi maupun konsinyor dia akan menggunakan akunnya itu adalah akun nama perusahaannya ya. Nah, di sini berarti konsinyi dia akan menggunakan nama akun itu ya lawan transaksinya ya. Lawan transaksinya Green adalah Western Company. Nah, jadi dia akan mencatatkan Western Company pada cash senilai $25. Selanjutnya ketika penjualan ya, periode penjualan dari tanggal 6 Juni sampai 20 Juli si Green ya, si konsinyi dia akan mencatatkan penjualan dari 10 set ya, cash pada sales senilai 850. Kemudian ya, dia akan mencatat purchase ya, pada Western Company. Ini lawan itunya ya. Kontra transaksinya ya, lawan transaksinya si Western Company. Nah, purchase yang 680. Dari mana ini yang 680? Izin, Bu. Oke, Mas Yayan. Dari yang pendapatan 850 dikurangi dengan komisinya. 10% kali 850. Oke, benar ya. Jadi untuk yang transaksi ini ya, netnya ini adalah mencerminkan komisi yang diperoleh oleh konsinyi ya. Jadi untuk yang purchase ya pada Western Company dia akan menetkan ya, jadi 100% kurangi 20% dikalikan 850 ya, dapat 680. Ini kalau sales kurangi purchase-nya kan mencerminkan commission itunya ya, pendapatan komisinya si konsinyi ya 170. Nah, karena di jurnal ini itu secara implisit sudah diakui ya, sudah diakui untuk komisinya, maka nanti ketika remittance kepada konsinyor, si konsinyi ini tidak mengakui lagi ya, dia tidak melakukan pengakuan atas pendapatan komisinya ya. Jadi nggak ada jurnal. Nah, ketika remittance dia cukup mencatatkan nih Western Company pada cash sebesar 655 yang ditransfer yang diberikan kepada konsinyor. Lalu dari sisi konsinyor ya, kalau dari sisi konsinyor untuk metode keuntungan yang tidak dipisah, ini jurnalnya hanya pas kas remittance saja di terakhir ya. Jadi ketika pengiriman ya dia nggak ada jurnal ya. Kemudian mengapa nggak ada jurnal? Kalau ini tidak dipisah kan berarti kalau tidak dipisah dari penjualan biasa, maka ketika barangnya belum terjual, si konsinyor ini dia belum mengakui adanya sales ya. Sehingga kalau ini tidak dipisah ya, dia nggak akan ada jurnal nih sampai dengan adanya kas remittance ya dari konsinyi kepada konsinyor.
Nah, jadi jurnalnya hanya di terakhir ya pada saat kas remittance di tanggal 20 Juli 2012. Ya, si konsinyur dia akan mencatatkan penerimaan cash dari konsinyi sebesar $655. Kemudian dia akan mencatat beban transportasi yang ditanggung oleh konsinyi sebesar $25. Kemudian mencatat beban komisi yang diberikan kepada konsinyi sebesar 170 dan mencatatkan sales senilai 850. Nah, itu yang dicatat oleh konsinyur. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi yang complete ya, yang complete consignment ya, konsinyasi yang selesai. Artinya barangnya dari pengiriman, kemudian penjualan dan seluruh cash-nya sampai dengan selesai itu sudah diberikan kepada, sudah dikembalikan ya kepada konsinyur. Itu kalau yang complete. Nah, ini cirinya tadi, kalau konsinyi dia ada akun consignment ini, kalau yang terpisah ya, kalau si konsinyinya ada akun consignment in, kalau konsinyurnya ada akun consignment out. Ya. Ini ilustrasinya kalau yang di bahan ajar, di draft bahan ajar sama ya. Kita lewatin saja dulu yang ini. Ini sama ya. Ini yang tidak dipisah ya. Ini kalau yang tidak dipisah, ini juga sama. Kita lewatin yang ini. Sekarang ke yang incomplete ya. Kalau yang incomplete itu berarti konsinyasinya belum selesai ya, tapi perlu ada cut off nih ya. Tadi kan kalau yang di contoh sebelumnya itu si konsinyur dia mengirimkan barang kepada konsinyi tanggal 6 Juni ya, dan kemudian baru remittance ya, pada ada cash remittance tanggal 20 Juli. Nah, misalkan nih periode akuntansinya dia cut off-nya tanggal 30 Juni ya, berarti di tanggal 30 Juni ya. Ini kan perlu ya, baik konsinyi maupun konsinyur dia perlu menyusun laporan keuangan. Nah, dia perlu melihat nih ya, dia perlu melihat mana yang perlu disesuaikan ya terkait akun konsinyasinya. Dalam hal ini nanti baik konsinyi maupun konsinyur dia akan mengakui laba yang sudah terrealisasi ya sampai dengan 30 Juni dan akan menangguhkan ya laba yang belum terrealisasi. Jadi nanti dilihat sampai dengan 30 Juni itu dari 10 barang tadi ya, contohnya tadi adalah 10 barang yang dititipkan, berapa yang sudah terjual, berapa yang belum terjual. Yang sudah terjual nanti labanya diakui ya, laba yang terrealisasi diakui, sedangkan yang belum terjual nanti akan ditangguhkan. Ini menggunakan contoh yang sama ya, tapi cut off-nya 30 Juni. Yang pertama untuk transaksi yang dipisah tadi ya, yang dipisah antara penjualan konsinyasi dan penjualan secara reguler. Nah, pada tanggal 6 Juni tadi konsinyi hanya mencatat memo, sedangkan konsinyur ya dia akan mencatat consignment out ya pada merchandise shipment tadi ya, senilai COGS-nya ya $50 kalikan 10 yaitu $500. Kemudian untuk biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyur. Konsinyur akan mencatat consignment out pada freight out ya, atau consignment out pada cash ya senilai $60. Ya. Boleh menggunakan yang mana aja ya, jurnal ini atau yang pakai kreditnya cash. Kemudian untuk beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi dari periode 6 Juni sampai dengan 30 Juni. Misalkan si konsinyi tadi mengeluarkan biaya ongkos ya senilai $25 ya selama periode ini ya. Dia akan mencatatkan ini diganti ya, ini diganti, ini kayaknya nanti dilihat lagi di bahan ajarnya karena ini tadi kita pakai metode yang pertama itu yang dipisahkan ya, berarti harusnya ini bukan PT Konita ya. Nah, ini adalah
consignment in ya, consignment in pada cash senilai $25. Kalau yang menggunakan nama lawan transaksinya itu kalau tadi yang pakai metode tidak dipisah. Lalu selama periode 6 Juni sampai dengan 30 Juni, misalkan dari 10 barang yang dititipkan tadi, yang terjual itu baru 6 setnya, ya, yang terjual baru 6 set. Maka si konsinyi ya dia akan mencatat penerimaan cash ya pada consignment in sebesar $85 dikalikan 6. Ya, jadi kas pada consignment in senilai $510. Kemudian ya karena cut off-nya tanggal 30 Juni ya si konsinyi ini dia akan mengakui pendapatan komisi ya, pendapatan komisi dari konsinyasi ini senilai 20% dari total seluruh penjualan ya $510. Sehingga nilai komisi yang commission income yang diakui oleh konsinyi adalah $102. Kemudian ketika kas remittance kepada konsinyor ya, konsinyi akan mencatat consignment in ya pada cash senilai 383. Ini diperoleh dari nilai total sales-nya tadi adalah $510 dikurangi komisi yang diperoleh oleh konsinyi $102 dan dikurangi $25 ongkos yang ditanggung oleh konsinyi ya yang di-reimburse ya. Ini berarti kas yang diserahkan kepada konsinyor adalah 383. Nah, akun cash ini adalah akun resiprokalnya ya untuk mengecek ya kas yang diserahkan oleh konsinyi ini harus sama dengan kas yang diterima oleh konsinyor ya 383. Nah, selanjutnya yang dicatat oleh konsinyor nih. Kan tadi belum seluruhnya terjual ya. Belum seluruhnya terjual nih, baru 6. Nah, karena baru 6 kita akan lihat ya. Untuk ini ya pertama ya si konsinyor dia menerima cash dari konsinyi senilai 383, kemudian dia akan mencatat ya beban yang diakui oleh si konsinyi ya ini 25 ditambah komisi yang diberikan kepada konsinyi sebesar 102 yang akan dicatat sebagai consignment out senilai 127. Kemudian kita akan mengkredit consignment out ya senilai penjualannya tadi adalah $510. Nah, selanjutnya untuk pengakuan consignment income dapat dari manakah 57 ini ya. $57 ini ya kita peroleh dari tadi kalau untuk pengakuan consignment income kan total sales dikurangi dengan COGS, dikurangi dengan seluruh beban konsinyasi, baik dari sisi konsinyor maupun konsinyi. Tapi hati-hati kalau ini ya, kalau barangnya belum seluruhnya terjual, hati-hati ya. Untuk consignment income-nya ya kita peroleh ya, ini $510 dari penjualannya. Kemudian ini seluruh COGS dan juga beban-bebannya ya. Yang pertama untuk COGS-nya. COGS-nya tuh berarti yang terjual tadi 6 ya, berarti 6 dikalikan 50. Berarti COGS-nya adalah 300. Lalu beban yang ditanggung oleh konsinyi ini adalah 102 ya, 102. Dan untuk freight-nya ini disesuaikan ya. Di freight-nya ini disesuaikan untuk barang yang sudah terjual. Ya, jadi nih yang ini ya. Untuk barang yang sudah terjual kan baru 6 ya. Jadi 6/10 kalikan 25. Nah, jadi untuk bagian dari freight yang dicatat freight yang ditanggung oleh konsinyi senilai 25, ini untuk perhitungan consignment income itu harus proporsional ya, untuk proporsional dari barang yang berhasil dijual saja. Ya, jadi 453 ini yang tadi berasal dari 300 dari COGS ditambah 102
ditambah 15 ya, 6/10 kali 25 ditambah tadi ongkos yang ditanggung oleh konsinyur adalah 60 ya. Nah, ini juga proporsional ya, proporsional dari barang yang sudah terjual. Jadi 6/10 kalikan 60 dapat 36. Itu akan kita peroleh total 453. Jadi 453 ini dari 300 ditambah 102 ditambah 15 ya, ditambah 36. Ya, coba nanti dihitung ya totalnya berapa ya. Benar nggak 453? Nah, berapa tadi? 300 tambah 102 ditambah 15 ditambah 36 ya, 453. Nah, sehingga consignment income yang diakui oleh konsinyur sebesar 57. Itu ya. Jadi hati-hati kalau memang barangnya itu belum seluruhnya terjual. Ini tadi kalau yang transaksinya dipisah ya antara konsinyasi dengan penjualan reguler. Kemudian kalau yang tidak dipisah seperti apa? Kalau yang tidak dipisah, ketika si konsinyur mengirimkan barang, tadi kan dua-duanya ya, baik konsinyi maupun konsinyur ini tidak ada jurnal ya, hanya mencatat memo saja. Kemudian konsinyi dia akan mencatat consignment in pada cash untuk ongkos yang dia tanggung ya senilai $25. Kemudian untuk pencatatan penjualan dari periode 6 Juni sampai dengan 30 Juni. Tadi yang terjual misalkan 6 set. Berarti si konsinyi dia akan mencatat kas pada sel senilai 510 ya, 85 kalikan 6 dan mencatat purchase pada PT Konita senilai 100% kurangi 20% kali 510 ya, dapat $408. Selanjutnya paskas remittance ya. Si konsinyi akan mencatat PT Konita pada cash senilai $383. Oh ya, ini bukan consignment in ya, sorry. Ini kan karena tidak dipisah, ini yang kebalik ya, ini yang kebalik tadi dengan yang slide sebelumnya ya. Kalau tidak dipisah berarti ini langsung menyebutkan apa? PT Konita ya, PT Konita pada cash senilai 25. Kalau yang dipisah tadi consignment in pada cash ya. Nanti minta tolong diperbaiki ya. Nah, selanjutnya ya. Untuk paskas remittance ini hati-hati lagi ya, karena harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan secara proporsional tuh untuk yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Untuk kas yang diserahkan oleh konsinyi kepada konsinyur ya, si konsinyi akan menjurnal PT Konita pada cash senilai 383. Ini dari total penjualannya 510 dikurangi dengan komisi ya, komisinya konsinyi 102 dikurangi dengan beban yang ditanggung konsinyi 25. Nah, ini kas yang diserahkan kepada konsinyur. Konsinyur dia akan mencatat penerimaan kas dari konsinyi sebesar 383, kemudian dia akan mencatat freight yang ditanggung oleh konsinyi ya senilai 25, tapi kita proporsi ya, diproporsi untuk yang sudah terjual ya. Jadi freight-nya ini akan dicatat yang sudah terjual, berarti 6/10 kalikan 25. Jadi ini 15. Kemudian commission expense ini dicatat 102 tadi. Lalu kita akan mencatat ini untuk yang freight yang ditangguhkan ya, freight yang ditangguhkan ya, freight yang ditanggung oleh konsinyi tapi ditangguhkan ya. Dia akan mencatat nih merchandise on consignment ya senilai tadi yang belum terjual kan 4 unit berarti ya 4/10 ya. Jadi yang 10 ini dari mana ya? 10 ini dari ini ya 4/10 ya. Ini 4/10. 4 ini yang belum terjual kali seluruh unitnya kalikan ongkos kirim ongkos yang ditanggung oleh konsinyi ya.
Di 10 ini yang ditangguhkan, jadi beban yang ditangguhkan gitu ya. Nah, kita catat sebagai merchandise on consignment senilai $10. Dan konsinyur akan mengkredit sales senilai $510. Berikutnya akan mengakui COGS pada inventory senilai 300 ya, sebesar yang sudah terjual ya 6 kalikan $50. Selanjutnya ya menangguhkan income summary ya, menangguhkan income summary untuk barang yang belum terjual ya. Jadi income summary-nya itu ya total barangnya tadi cost-nya kan 50 ya, total cost-nya cost per unitnya 50 kalikan yang belum terjual adalah 4. Jadi 50 kalikan 4 ya, 50 kalikan 4 ya. Nah, dapat di sini ya. Nah, $200 atau ya 4/10 kalikan total COGS dari barang yang dititipkan tadi ya, totalnya 200 ya. Ini sama saja caranya ya. Income summary-nya ya, ini yang ditangguhkan sebesar 200. Kemudian ini untuk freight out yang ditanggung ya, freight out yang ditanggung oleh si konsinyur sendiri ya. Nah, freight out yang ditanggung oleh si konsinyur sendiri. Tapi untuk bagian yang belum terjual ya, jadi proporsinya adalah nih ya 4/10 kali 60. Jadi hati-hati di sini ya, di sini hati-hati ya. Nah, 4/10 kalikan 60 dapat 24. Sisi debitnya kita akui sebagai merchandise on consignment 224. Ya. Jadi hati-hati kalau transaksinya incomplete ya, incomplete atau di akhir periode ini ternyata masih ada yang harus dipertanggungjawabkan gitu istilahnya. Nah, ini untuk itu aja ya, untuk cross check untuk kalau bukan alokasi ya, untuk berapa sih total pembebanan ya untuk yang teridentifikasi ya, atau yang terafiliasi ke barang yang sudah terjual dan yang belum terjual. Nah, kalau totalnya ya, secara total nih yang pertama ya, total bebannya ya, total cost-nya itu terdiri dari COGS dan seluruh bebannya ya. Untuk total cost dari barangnya adalah 500 ya, 50 kalikan 10 unit. Kemudian biaya pengiriman biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyur ya tadi adalah $60 ya. Kemudian kalau yang ditanggung oleh konsinyi terkait ongkos angkut adalah $25 dan ada komisi penjualan ya. Ini yang akan diberikan dari konsinyur kepada konsinyi ya sebesar 102. Nah, jadi total pembebanan ya. Nah, total pembebanannya adalah seluruhnya adalah 687 yang terjadi sampai dengan 30 Juni. Nah, dari total beban ini yang 687 ini akan kita assign tuh ke barang yang sudah terjual dan ke yang belum gitu ya. Nah, untuk ke barang yang sudah terjual ini kalau untuk COGS-nya berarti 50 kalikan 6 ya, $300. Kemudian terkait biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyur berarti 6/10 kalikan 60 ya, dapat 36. Lalu untuk freight in-nya yang ditanggung oleh konsinyi ini berarti 6/10 kalikan 25 ya, totalnya $15. Dan komisi penjualan atas 6 barang yang berhasil terjual itu 102. Nah, jadi beban yang teridentifikasi atas penjualan 6 set produk adalah 453. Nah, sedangkan untuk yang beban yang teridentifikasi untuk 4 produk yang belum terjual untuk COGS-nya itu 200, kemudian biaya ongkos yang ditanggung oleh konsinyur itu adalah 24 ya, 4/10 kalikan 60. Kemudian ongkos yang ditanggung oleh konsinyi ini 4/10 kalikan 25 ya, dapat 10. Kalau komisinya kan ini tadi kan sudah proporsional ya. Nah, jadi ini belum ada. Karena 4 ini belum terjual, belum ada penjualan, maka tidak ada komisi di sini ya. Nah, ini totalnya 234.
Nah, jadi ini total bebannya ini kalau di breakdown ke produk yang terjual dan yang belum terjual seperti ini ya. 453 dan 234. Kemudian untuk mengecek akun consignment out ya, nah, setelah jurnal penyesuaian di tanggal 30 Juni sebenarnya ya. Nah, ini akan terlihat ya, nah, di consignment out-nya itu ya, nilainya berapa. Nah, yang pertama dari produk yang dikirimkan itu kan tadi kan consignment out-nya berapa? Consignment out-nya 500 ya, consignment nilainya ini sebenarnya jangan jumlah ya, tapi pakai total gitu ya, $500. Kemudian terkait beban-beban ya, beban-beban baik komisi, beban angkut dan seluruhnya, ini totalnya, ini kalau yang ditanggung konsinyur sendiri 60, kemudian untuk komisi dan beban yang ditanggung oleh konsinyur totalnya adalah 127. Lalu ada consignment in tadi yang di sini. Ini kan kontra akunnya, lawannya adalah consignment out ya. Jadi kita akan mencatat nih kalau yang di sini tuh consignment out-nya itu dari mana saja gitu ya. Nih, nah, kita akan lihat kayak bikin itu aja sih sebenarnya, kayak bikin T-account ya. Nah, kalau bikin T-account, nilai consignment out-nya itu berapa ya. Nah, nilai consignment out-nya ini totalnya adalah nih ya 744 nih. 744. Nah, saldo kos yang dibebankan ke 4 produk yang belum terjual tadi sesuai perhitungan ini adalah 234. Nah, kalau ini mencari akun total consignment out yang bisa dari kayak bikin T-account ya, dari yang transaksi 6 Juni ya. Kemudian dari dari beban-beban yang terjadi ya, dari beban-beban yang terjadi dan juga dari yang terakhir pada saat cash remittance itu ada pengakuan terkait cash remittance dan juga pengakuan untuk consignment income. Itu lawan transaksinya kan juga consignment out-nya. Totalnya 740. Jadi boleh ini ya. Ini untuk membandingkan bahwa sama gitu ya balance.